Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 TPLA akan mempresentasikan proyek akhir kami yang bernama StockMed. StockMed sendiri merupakan sistem aplikasi yang membantu dalam manajemen barang di toko dan juga di gudang. Pada sistem kami dibagi menjadi tiga peran, yaitu ada super admin, admin, dan juga ada user atau pelanggan. Nah, di sini ada 5 menu. Yang pertama ada login ke sistem, ada registrasi akun baru khusus pelanggan, ada menu lupa password, tentang sistem, dan juga menu untuk keluar. Untuk login ke sistem user sendiri akan dijelaskan oleh teman saya Radit. Nah, sekarang untuk masuk ke menu user atau pelanggan, kita harus menginputkan username terlebih dahulu dan password. Nah, terdapat role user. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk ke menu pelanggan dan terdapat beberapa fitur. Di sini kita akan mencoba fitur nomor satu dan yaitu lihat produk. Nah, di lihat produk ini terdapat dua fitur lagi, yaitu tampilkan semua produk atau dan berdasarkan kategori. Nah, di sini kita pilih ke tampilkan semua produk. Di menu tampilkan semua produk ini terdapat algoritma quick sort begini untuk mengurutkan secara ascending atau descending. Di sini kita mencoba ascending terlebih dahulu. Nah, terdapat beberapa produk dan jumlah stok, harga, diskon, serta harga setelah diskon. Yang kedua, kita coba fitur cari produk. Nah, di fitur cari produk ini kita menggunakan algoritma yang bernama sequential search. Di sini kita coba cari use jam. Nah, use jam ditemukan terdapat stok 4 dan harga dan diskon serta harga setelah diskon. Untuk yang ketiga kita coba tambah ke keranjang. Kita tambahkan susu. Kita ingin beli dua produk. Nah, setelah menambahkan kita bisa melihat keranjang ke fitur nomor 4. Nah, di sini terdapat jumlah item dan total yang harus kita bayar. Selanjutnya terdapat fitur kelola keranjang. Di kelola keranjang ini terdapat update dan delete, yang mana update yaitu nomor satu. Kita coba dulu nomor satu. Susu satu. Nah, kemudian kita kembali dan lakukan check out. Ini fitur nomor 6. Lanjutkan, yes. Nah, selanjutnya terdapat fitur lihat status pesanan untuk melihat apakah status pesanan kita sudah dikonfirmasi atau belum oleh admin. Bisa dicek. Nah, jumlah terdapat beberapa pesanan yang ternyata sudah dikonfirmasi dan menunggu untuk dikonfirmasi. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya untuk menjelaskan dari sisi admin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dari role admin. Admin sendiri merupakan role yang bisa mengatur display barang di toko dan juga konfirmasi pesanan dari pelanggan. Jadi, kita akan login dulu sebagai admin. Berikut ada 9 menu utama bagi admin. Yang pertama, kita bisa menambahkan produk ke toko. Nah, penambahan produk ke toko ini maksudnya adalah memindahkan produk yang tadinya di gudang dan mendisplaynya di toko. Contohnya saat ini kita akan memindahkan susu. Nah, susu ini tersedia di gudang sebanyak 7 buah, maka kita hanya bisa mendisplaynya maksimal sebanyak 7 buah. Sekarang coba kita pindahkan 5 ke toko, dan kita akan menambahkan atribut diskon. Nah, maka kita bisa menampilkannya, dan saat ini kita akan menampilkan produk yang ada di toko aja. Tampilkan semua. Nah, ascending descending ini berdasarkan quick short. Nah, susu sudah masuk sebanyak 5 buah dengan diskon 5% dan harga akhirnya sebesar Rp14.250. Selanjutnya kita akan ke menu cetak total produk dan jadi ini merupakan menu yang bisa menampilkan seluruh jumlah barang yang dimiliki dari gudang dan toko. Selanjutnya kita akan menu cari produk di toko. Contohnya saat ini kita akan mencari roti. Maka akan muncul produk roti beserta dengan atribut-atribut seperti stok, kategori, harga modal, harga jual, diskon, dan tanggal input serta tanggal kadaluarsanya. Selanjutnya kita akan ke menu update produk di toko. Nah, update produk sendiri ini kita hanya bisa mengupdate bagian harga jual dan juga diskon, karena untuk atribut lainnya merupakan default dari gudang. Contohnya saat ini kita akan mengubah diskon saja. Kita ubah menjadi 10%. Selanjutnya, kita akan masuk ke menu lihat laporan penjualan. Nah, menu ini digunakan untuk melihat catatan penjualan pada hari ini, kemarin, dan juga rentang waktu yang bisa kita pilih di sini. Nah, dalam rentang penjualan ini yang masuk adalah antrean-antrean pesanan yang sudah dikonfirmasi oleh admin nanti. Contohnya kita mau melihat catatan penjualan hari ini. Nah, di sini ternyata hari ini sudah ada 3 pesanan yang dikonfirmasi. Nah, kita juga bisa melihat ringkasannya berdasarkan penjualan per produk, per kategori, dan juga profit yang dihasilkan. Nah, selanjutnya keunggulannya kita bisa mengekspor laporan ini ke dalam bentuk CSV.
Nah, berikut adalah laporan dalam bentuk CSV-nya. Di sini tertera ID, nama pembeli, waktu, dan juga profit yang dihasilkan dalam hari itu, juga analisisnya apakah untung atau tidak penjualan di hari itu. Selanjutnya, kita lanjut ke menu konfirmasi antrean. Nah, konfirmasi antrean ini merupakan data-data yang pesanan yang masuk dari user. Nah, saat kita melihat ringkasannya, ternyata ada 2 pesanan yang belum dikonfirmasi. Jika kita ingin melihat rinciannya, kita bisa melihat di sini, di menu nomor 2. Nah, antrean sendiri ini menggunakan struktur data queue yang menerapkan prinsip FIFO. Nah, prinsip FIFO digunakan saat kita hendak mengkonfirmasinya. Jadi, pesanan yang dikonfirmasi duluan adalah pesanan yang pertama masuk. Kita tinggal mencet enter jika ingin mengkonfirmasi dan Q jika ingin keluar dari pengkonfirmasian. Yang selanjutnya adalah menu periksa produk kadaluarsa. Karena produk kita di toko ada jenis makanan dan minuman, maka kita memerlukan kadaluarsa. Namun karena yang diinput saat ini belum ada yang kadaluarsa, maka produk belum bisa ditampilkan. Jadi saya akan menjelaskan untuk fitur yang ada di Supradmin. Supradmin sendiri ini berfungsi sebagai owner yang akan mengolah produk-produk yang ada di gudang. Login dan role yang akan ditentukan yaitu Supradmin. Selanjutnya saya akan tambah produk ke gudang. Eh, Fitur ini sama seperti admin, kurang lebih. Kemudian pilih kategori. Dan pada tambah produk ke gudang ini kita akan menentukan masa simpannya. Oke, sudah masuk. Kemudian pada fitur kedua adalah tampilkan produk. Pada tampilkan produk ini kurang lebih sama seperti yang ada di admin. Masuk. Kemudian keluar. Untuk fitur yang ketiga yaitu cetak total stok produk, kurang lebih sama seperti yang ada di admin. Kemudian ada edit produk di gudang. Untuk edit produk di gudang ini kita akan memasukkan nama produk yang ingin diubah. Kemudian di sini ada diberi pilihan mengubah nama, stok, kategori, harga beli atau modal, harga jual, tanggal kadaluarsa. Pertama kita akan coba mengubah nama. Akan ditanya kembali ada yang mengubah lagi. Kurang lebih akan sama seperti tambah produk, jadi kita langsung selesai. Fitur hapus produk dari gudang, yaitu delete. Nah, kita akan masukkan lagi produk yang ingin di delete dan produk dihapus dari gudang. Kemudian ada lihat laporan penjualan, kurang lebih akan sama seperti yang ada di admin, akan diekspor menggunakan CSV. Kemudian pada fitur 8 data produk kadaluarsa. Pada fitur ke-9 yaitu kelola pengguna. Nah, untuk kelola pengguna ini adalah fitur unggulan dari Supradmin. Kita bisa melihat semua pengguna berdasarkan berdasarkan kapan terakhir login, emailnya, kemudian juga dibuatnya oleh siapa, dan ya, selanjutnya adalah tambah admin baru. Kita juga bisa menambahkan karyawan atau admin sebagai owner. Maka admin akan dibuat kembali dan total adminnya akan berjumlah 3 orang dari yang 2 orang. Kemudian adalah pola akun admin. Pola akun admin ini berfungsi sebagai, kita akan pilih dulu admin yang ingin diubah. Nah, kita bisa mereset password, kita bisa mengubah passwordnya, habis itu menonaktifkan akun, update info kontak, hapus admin. Nah, untuk reset password dan update info kontak ini akan sama seperti tadi, menambahkan akun kurang lebih. Kita akan coba menonaktifkan akun tersebut. Tersebut tidak akan bisa login ke Bali, tapi statusnya sebagai admin tidak kita buka. Kemudian pada pola akun pengguna, kita pertama akan kita akan mentoggle status pengguna pelanggan. Kemudian di sini kita menggunakan sequential search untuk mencari nama penggunanya. Kita mencari berdasarkan internet. Kita sudah berhasil mendeaktif status dari pelanggan guna. Ya, berhasil. Kemudian adalah laporan aktivitas login. Ini kita dapat melihat berdasarkan 7 hari terakhir, 30 hari terakhir, atau semua aktivitas, ataupun custom periode yang kita ingin lihat. Kita coba aja semua aktivitas. Ini terlihat kelas loginnya, statusnya ada yang inaktif, ada yang aktif. Kemudian adalah ekspor laporan pengguna, yaitu kita akan mengekspor laporan dari laporan aktivitas login ke bentuk CSV. Kemudian untuk backup data pengguna, kita akan menduplikat JSON yang menyimpan data-data dari pengguna. Untuk data-data yang kita gunakan sendiri adalah dictionary.
Itu tadi presentasi proyek akhir Stockmed dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.